Ya. Halo, perkenalkan saya Agung Suryadianto. Saya adalah dosen program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Paramadina, di mana bidang keilmuan yang saya miliki berada di area manajemen sumber daya manusia. Pada semester ini, salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah manajemen talenta atau talent management. Jadi manajemen talenta atau talent management adalah sebuah mata kuliah peminatan yang memang harus ditempuh oleh mahasiswa yang mengambil konsentrasi manajemen sumber daya manusia. Adapun mata kuliah ini mengajarkan serta menjelaskan konsep dan proses pengelolaan talenta di suatu organisasi untuk mencapai keunggulan kompetitif melalui 3 tahapan penting, yaitu bagaimana mendapatkan talenta, how to attract the talent, bagaimana mengembangkan talenta, how to develop the talent, dan apa yang harus dilakukan oleh organisasi agar para talenta tersebut bertahan di organisasi, how to retain the talent. Sementara itu, untuk materi pembelajaran pada mata kuliah manajemen talenta meliputi background issue of talent management, lalu vision and purpose of talent development effort, lalu comprehensive need assessment, kemudian environmental scanning, lalu choosing organizational strategy for the development of talent, lalu implementing organizational strategy for the development of talent, lalu organization development. Kemudian kita juga mempelajari mengenai employee education and training. Kemudian kita juga akan berdiskusi ya secara mendalam how to using compensation to implement talent management plan, dan yang terakhir materi yang akan kita bahas, yang akan kita pelajari adalah how to using information technology to support talent management system. Dan mata kuliah manajemen talenta ini menggunakan sistem pembelajaran sinkronus dengan metode hybrid, yaitu metode pembelajaran yang menggabungkan pertemuan tatap muka luring ya atau offline dengan pembelajaran daring dalam satu sistem pembelajaran yang terpadu berbasiskan kurikulum OB atau Outcome Based Education, yang memang kurikulum OB ini sudah kami implementasikan, sudah diimplementasikan di Prodi Manajemen sejak tahun 2023. Untuk metode pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah manajemen talenta meliputi ceramah, diskusi, studi kasus, lalu juga ada simulasi dan problem based learning. Semua hal tersebut ya kami gunakan bertujuan untuk meningkatkan interaksi antara dosen dengan mahasiswa, di mana hal tersebut sebagai bagian dari upaya penerapan student center learning yang memang menekankan peran aktif mahasiswa dalam proses pembelajaran guna mendorong pengembangan kompetensi mahasiswa secara holistik serta pencapaian CPR atau capaian pembelajaran lulusan secara optimal. Untuk penilaian mata kuliah di manajemen talenta ini kami menggunakan metode penilaian formatif dan sumatif, di mana untuk penilaian sumatif itu terdiri dari kuis, diskusi ya dan lain-lain, sementara untuk penilaian sumatif itu kami akan melakukannya melalui evaluasi di setiap akhir CPNK seperti itu. Dan berikut salah satu video perkuliahan pada mata kuliah manajemen talenta. Terima kasih. Oke ya, rekan-rekan sekalian ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Jadi kita ketemu lagi ya di mata kuliah talent management ya. Jadi talent management itu saat ini menjadi salah satu kewajiban, salah satu keharusan ya yang harus dilakukan oleh organisasi gitu ya. Karena talent management ini terbukti mampu membawa organisasi untuk lebih produktif ya. Jadi berbeda dibandingkan
ketika dia tidak punya program talent management. Lalu kalau kita berbicara mengenai talent management itu sendiri apa sih ya? Jadi kalau berdasarkan CIPD ya, jadi talent itu adalah individu yang dapat membuat perbedaan ketika dia bergabung dengan organisasi. Jadi dengan bergabungnya para talent gitu ya, itu akan membuat organisasi itu memiliki kinerja ya, memiliki produktivitas yang lebih baik sebelum bergabungnya para talent gitu ya. Jadi talent itu sendiri kalau kita artikan adalah individu ya, yang memang mereka itu memiliki kompetensi, memiliki kapabilitas, memiliki keahlian gitu ya, rekan-rekan yang kapabilitasnya tersebut itu memang sesuai ataupun cocok dengan yang dibutuhkan oleh organisasi, dan keberadaan mereka gitu ya itu terbukti gitu ya, yang selama ini terjadi di beberapa organisasi. Jadi dengan bergabungnya mereka, keberadaan mereka itu terbukti dapat membawa perubahan di dalam organisasi. Jadi dapat membuat perbedaan gitu ya, terhadap organisasi. Nah itu talent ya. Jadi talent itu adalah individu yang dengan kompetensi, kapasitas, kapabilitasnya gitu ya, itu dapat membantu perusahaan untuk mewujudkan visi misi yang sudah ditetapkan. Sementara kalau talent management itu sendiri adalah upaya sistematis yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka menarik, mengidentifikasi, mendevelop gitu ya, mendeploy gitu ya, memposisikan sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Lalu yang terakhir adalah mengengage ya, meretensi. Nah seperti itu ya. Jadi kalau talent itu kita merujuk kepada individu, sementara kalau talent management itu kita merujuk kepada upaya sistematis yang dilakukan oleh organisasi untuk menarik, mengembangkan, dan juga mempertahankan para talent ya dalam rangka mewujudkan visi misi yang sudah ditetapkan oleh organisasi. Seperti itu ya rekan-rekan ya. Jadi itu definisi dari talent management. Jadi talent management yang efektif yang dilakukan oleh organisasi adalah ketika organisasi itu dapat menemukan orang yang tepat ya, right people, terus kapabilitasnya itu juga sesuai ya rekan-rekan, kapabilitasnya itu juga sesuai dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan pada waktu yang tepat, lalu ditempatkan di tempat yang tepat. Kalau right people ini sendiri merujuk kepada si individu gitu ya, si individu ini dia memiliki dia memiliki nilai gitu ya, dia memiliki value yang memang sesuai dengan value-nya perusahaan gitu ya. Jadi kalau Jim Collins itu bilang SDM itu bukanlah aset yang paling penting bagi organisasi, tetapi SDM yang tepat lah ya, yang memang bisa dikatakan sebagai aset penting bagi organisasi. Jadi tidak semua individu ya rekan-rekan ya, tidak semua individu yang ada di dalam organisasi itu dapat dikatakan sebagai aset perusahaan gitu ya. Tetapi orang yang memang tepat lah, yang memang dia punya kompetensi, kapasitas, kapabilitas yang sesuai dengan perusahaan lah gitu ya, yang dapat dibilang bahwa dia memang orang yang tepat, memang dia aset yang penting bagi organisasi. Dan ketika kita bilang talent gitu ya, talent itu ya itu tadi ya, ketika dia punya kompetensi, punya kapabilitas gitu ya, itu haruslah sesuai ya rekan-rekan ya, haruslah sesuai dengan visi, misi, value, dan juga culture-nya organisasi. Jadi buat apa kita punya talent ya, punya orang yang berkualifikasi, tetapi kekualifikasiannya itu sebenarnya tidak sesuai dengan visi misi, value, culture-nya perusahaan. Jadi bisa dibilang talent ketika apa yang melekat di dalam dirinya itu memang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan, dan dia juga punya nilai, prinsip, norma yang memang sesuai, align dengan prinsipnya ataupun value-nya perusahaan. Itu ya, seperti itu. Nah ini merupakan sebuah kerangka pengelolaan sumber daya manusia ya. Jadi ketika kita berbicara mengenai talent management itu tidak berdiri sendiri ya rekan-rekan ya. Jadi talent management itu tentunya juga harus didukung oleh tahapan-tahapan lain yang ada di dalam organisasi ya. Jadi
job desainnya seperti apa gitu ya, terus performance appraisalnya bagaimana, itu benar-benar harus mengarah kepada pembentukan talent manajemen yang memang benar-benar dapat mendukung upaya yang saat ini sedang dilakukan oleh organisasi. Nah ini kalau kita lihat untuk maksud tadi talent itu, apakah talent yang berasal dari internal talent ataukah talent yang kita rekrut? Artinya apakah talent yang tadi yang dimaksud itu apa talent yang berasal dari company kita atau talent yang langsung kita hijack atau kita rekrut secara langsung, atau pengelolaan dari SDM yang sudah ada gitu Pak? Yang dimaksudkan talent. Iya, oke. Bagus ya Mas Idik ya. Jadi ya betul ya. Jadi kalau kita balik lagi ke sini ya, jadi kalau talent itu sendiri kita merujuk kepada individunya ya, kepada personnya ya, kepada individu, kepada personnya, kepada karyawannya ya, kepada perseorangan karyawan. Sementara kalau talent management itu sendiri itu proses sistematisnya yang dibangun oleh organisasi gitu ya rekan-rekan ya. Jadi proses sistematis yang dilakukan oleh organisasi. Jadi kalau menurut pengertian yang ada di dalam CIPD, di sini disebutkan bahwa talent management itu upaya sistematis yang dilakukan oleh organisasi untuk menarik ya. Kalau menarik ini berarti ini ya rekan-rekan ya, kita berbicara terkait dengan eksternal talent yang belum bergabung dengan organisasi, gitu ya, berkontribusi yang besar terhadap organisasi. Nah itu seperti itu ya. Pak, bertanya lagi Pak. Tadi kan bilang bahwa talent atau personal itu harus fit, bukan hanya fit to job tapi fit to organization. Tapi kalau misalkan ketika kita bilang dia harus fit to organization, bukankah nanti dia tidak punya atau tidak menepati posisi pada berdasarkan skill yang dia punya gitu Pak? Apakah hal itu berpengaruh Pak ketika kita menggunakan metode bahwa kita harus fit to organization bukannya fit to job? Artinya kan seseorang bukan hanya mampu dalam satu job, tetapi bisa mungkin dibilang multitasking ya, sehingga mungkin kalau misalkan talent yang misalkan tadi talent satu mungkin resign atau memang tidak bisa melanjutkan pekerjaannya, talent yang lain bisa menggantikan. Artinya berarti bagaimana dengan skill ataupun kemampuan yang spesialis gitu loh Pak. Jadi apakah hal itu tidak mengganggu organisasi Pak? Apa justru mengganggu organisasi gitu? Kalau kita fit to organization gitu. Iya, bagus Mas Didik ya. Jadi gini rekan-rekan ya. Meskipun tadi saya bilang gini ya, kalau di era human resources itu kita divisi pengelolaan sumber daya manusia itu sudah mulai berpikir lebih strategis gitu ya. Jadi perusahaan ini perlu nih adanya talent, sebab talent itu ternyata menjadi pembeda ya dibandingkan dengan ketika masuknya talent itu akan perusahaan itu kinerja perusahaan itu akan berbeda dibandingkan dengan sebelum keberadaan talent ya, seperti itu. Nah lalu begini, kan tadi saya sampaikan bahwa di era human resources, more talent itu for structural position. Itu kebanyakan, rekan-rekan, ketika kita berbicara kepada talent itu, ini memang eksklusif, ini domainnya, mereka-mereka yang ada di level manajerial, gitu ya. Mereka-mereka yang memang ada di level struktural. Nah, sementara di era human capital itu, talent itu can be for structural or functional, gitu ya. Jadi gini, kalau dulu masih ada ya di beberapa perusahaan itu penerimaan pegawai itu menentukan posisi akhir yang akan ditempati, begitu ya. Mungkin di tempat rekan-rekan mungkin juga seperti itu ya. Kalau di tempat saya itu dulu pernah ada namanya penerimaan itu ada 3 jenis ya. Ada pendidikan dasar, nanti pendidikan dasar itu sampai pensiun pun nanti posisinya ini di sini. Lalu ada dikmen itu namanya pendidikan menengah, nanti sampai pensiun pun juga posisinya seperti ini. Nah lalu kalau yang mau sampai top manajemen itu ada yang namanya dikti, pendidikan tinggi. Jadi ada dikti, ini kalau di kantor pos kemarin ya, ada dikti, dikmen, sama diksar. Oke, terus begini, jadi rekan-rekan gini, terus kalau di era human capital, jadi ini semua itu dibuka di kesempatan untuk bisa menaiki tangga karir itu benar-benar dibuka gitu ya rekan-rekan ya. Jadi nggak ada lagi tuh namanya diskriminasi dari sisi penerimaan. Nah nanti ketika kita sudah ada di level
struktural gitu ya, di level pengambilan keputusan ya rekan-rekan ya, itu kan permasalahan yang akan kita hadapi itu kan relatif kompleks dibandingkan ketika kita ada di level staff gitu ya, sebagai individual kontributor gitu ya rekan-rekan ya. Jadi kan kalau sebagai individual kontributor kita memutuskan melakukan pengambilan keputusan atas masalah yang dihadapi gitu ya, itu kan relatif skupnya ya di situ-situ saja gitu kan ya rekan-rekan ya. Nah sementara ketika kita sudah ada di sisi pengambil keputusan ya, sudah ada di sisi di sisi manajerial gitu rekan-rekan, tentunya kan ketika kita menghadapi permasalahannya kompleks gitu kan ya, permasalahannya kompleks. Nah terus ketika kita diminta untuk paham seluruh proses bisnis yang ada di dalam organisasi, itu salah satunya adalah ketika kita nanti kita ada di di level fungsional ya gitu ya, kita ada di staff ya, di level fungsional ya, bukan struktural gitu ya. Terus tiba-tiba kita ada di level struktural, di level pengambilan keputusan. Nah bayangkan ketika kita tidak punya pemahaman, kita tidak punya pengalaman gitu ya terkait dengan seluruh proses bisnis yang ada di dalam organisasi, maka pengambilan keputusan yang akan yang akan kita ambil gitu ya, decision making gitu ya, yang akan kita eksekusi gitu ya, itu kan tentunya rentan terjadinya kegagalan, karena ketika kita mengambil keputusan, pertimbangan-pertimbangan yang kita pakai gitu ya, itu relatif hanya berasal dari ruang lingkup yang tidak terlalu luas. Maksudnya seperti itu rekan-rekan. Jadi itu ketika kita diminta untuk memahami seluruh proses bisnis yang ada di dalam organisasi, itu terus tidak merusak kompetensi spesialis yang memang melekat di dalam diri kita. Ya satu Pak. Ya Mas Surya. Tadi kan terkait identifikasi talent gitu ya. Kalau misalkan kita kita kaitkan dengan era sekarang digitalisasi gitu dan teknologi gitu, apakah emang ada tools Pak yang kita gunakan untuk mengidentifikasi talent yang entah itu dari mulai rekrutmen sampai dengan talent yang udah ada di perusahaan kita gitu, sampai dengan evaluasinya bagaimana, apakah emang ada tools yang kita gunakan bisa digunakan dan dikaitkan dengan teknologi gitu Pak sejauh ini? Ya, kalau misalnya tools ya, tools yang yang tepat, yang bisa kita pakai, itu pastinya nggak ada ya rekan-rekan ya. Tools yang tepat itu nggak ada. Cuma itu tadi mungkin ketika kita ingin menyusun sebuah talent management gitu ya. Sebab gini rekan-rekan, kenapa saya bilang tidak ada tools yang yang baku gitu ya. Kenapa tidak ada tools yang baku yang bisa dijadikan sebagai referensi utama gitu ya? Sebab itu tadi perusahaan itu kan dia punya karakteristik yang unik ya. Dia punya karakteristik yang unik, dia punya kebutuhan yang dimana kebutuhannya itu tidak sesuai dengan kebutuhan dari organisasi lain gitu, seperti itu. Nah ini mungkin ketika kita punya program talent management, itu kita mungkin bisa mengkombinasikan seluruh tools yang ada gitu ya. Kita bisa mengkombinasikan seluruh tools yang ada untuk itu tadi, untuk mencapai talent management yang memang benar-benar sesuai atau dibutuhkan oleh organisasi gitu ya. Nah ini sedikit mungkin ya rekan-rekan ya, tools menyusun talent management, mungkin kita bisa mulai atau melibatkan dari performance appraisal yang ada di dalam organisasi kita. Nah ini coba mulai sekarang rekan-rekan mengidentifikasi performance appraisal yang dipakai oleh organisasi tempat rekan-rekan bekerja itu, misalnya memakai tools apa gitu ya, entah itu pakai KPI atau pakai objective key result gitu ya, atau pakai penilaian 360 derajat gitu ya. Nah itu bisa dikombinasikan, itu bisa digabung gitu ya. Itu ya, seperti itu pernah saya sampaikan kepada rekan-rekan. Jadi ini saya cuma ini ya pengalaman aja. Nah ini ketika kita menyusun talent management tools ya,
ketika menyusun talent management tools, itu pastikan tidak disusun oleh satu departemen. Meskipun ini domainnya Human Resource Department ya, tetapi tidak disusun oleh hanya dari Human Resource Department saja, tetapi perusahaan perlu membentuk yang namanya talent committee, rekan-rekan. Jadi perlu membentuk talent committee, sebab itu tadi kan kita harus mengkombinasikan, menggabungkan ya seluruh kepentingan-kepentingan dari berbagai divisi yang ada, gitu ya. Nah ini mereka memberikan masukan nih, rekan-rekan. Jadi mereka memberikan masukan gitu ya, terus nanti kita ambil jalan tengahnya gitu ya. Kita ambil jalan tengahnya, ini kira-kira yang dapat diklasifikasikan, dapat dikualifikasikan sebagai talent, lalu kita masukkan ke dalam talent pool itu apa saja. Kan itu tadi ya rekan-rekan ya, talent antara satu perusahaan dengan perusahaan lain itu kan dia berbeda-beda. Mungkin kalau di perusahaan yang lain ya, misalnya ya, saya ilustrasikan. Mungkin kalau di perusahaan lain bisa dikatakan sebagai talent ketika dia punya kinerja selama rentang waktu 3 tahun berturut-turut selalu mencapai level outstanding misalnya. Sementara nggak bisa, kalau di perusahaan yang satunya nggak cukup dari sisi kinerja saja, tetapi harus ditambahkan dari sisi kualifikasi pendidikan yang dimiliki gitu, seperti itu misalnya. Nggak bisa, misalnya ya, kalau di perusahaan yang lain lagi mungkin ada tambahan penilaian lagi sampai mereka bisa disebut sebagai talent. Talent itu selain harus dinilai dari sisi kinerjanya, juga harus dinilai dari sisi apanya lagi ya, misalnya dari sisi seberapa baik misalnya ya, seberapa baik dia bisa bekerja sama dengan dengan anggota organisasi yang lainnya. Bahkan nggak cuma sekedar kerjasama di dalam satu departemen, bahkan harus bekerja sama. Kita juga bisa melihat seberapa baik dia ketika bekerja sama dengan departemen lain gitu, seperti itu. Nah ini masing-masing itu dia punya punya kriterianya lah ya, punya kriterianya, tentunya itu disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Nah ini mungkin cuma contoh aja ya, tetapi ini mungkin ranking ini bisa rekan-rekan tambahkan sampai 10. Ini cuma contohnya aja, misalnya orang itu ya, individu itu bisa diklasifikasikan sebagai talent, misalnya dia memenuhi syarat administratif gitu ya. Syarat administratif, kalau syarat administratifnya misalnya ya disebut talent misalnya ketika dia masih berusia di bawah 40 tahun misalnya, atau di bawah 50 tahun, wah itu masih memungkinkan untuk develop misalnya, atau dia harus memenuhi syarat dari sisi kompetensi gitu rekan-rekan, dari sisi kompetensi yang dimiliki, atau mungkin talent itu bisa individu itu bisa kita masukkan sebagai talent, bisa kita kualifikasikan sebagai talent, kita melihat saja dari kinerjanya gitu ya, atau kita lihat saja dari potensi yang dimilikinya. Wah itu kan kita bisa debatable ya. Jadi talent kriteria ini bisa panjang, tentunya disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Iya Pak, selamat pagi Pak. Sebelumnya terima kasih Pak. Tadi masih mungkin saya sedikit membahas yang tadi Pak, untuk yang fit to organisasi sama fit to job ya. Nah seringkali yang saya pernah lihat bahwa dalam talent ini seringnya lebih ke fit to job ya Pak. Jadi artinya memang departemen atau misalnya headnya ketika sudah mencari mencari karyawan atau mencari talent ini, dia betul-betul butuh karyawan spesifik. Misalnya kebutuhannya seperti ini. Artinya misalnya mungkin di departemen quality mungkin berbeda dengan di departemen produksi kan, seperti itu ya. Yeah. Nah nantinya selama ini gimana sih Pak, nantinya si dari HR ini bisa menjembatani ya. Jadi artinya pasti dari HR ini nantinya kan inginnya tidak hanya keunggulan di departemen saja ya, tapi juga keunggulan organisasi dalam ini perusahaan dalam waktu masa depan. Tapi di sisi lain bahwa terkadang masih kita temuin bahwa kriteria pada misalnya ketika mau rekrutmen itu benar-benar spesifik, misalnya berpengalaman di dalam quality selama 15 tahun atau seperti itu Pak.
Iya, oke, Mas Rido ya. Itu tadi ya sebenarnya Mas Rido ya. Jadi ketika di era human capital ya, di era human capital itu eh, tidak ada lagi batasan ya, tidak ada lagi batasan bagi seorang karyawan untuk meniti karir. Seperti yang kemarin itu loh Mas. Mungkin kalau saya kasih contoh yang ada di yang ada di kantor pos gitu ya. Jadi ketika dia masuk ke ketika dia masuk dari Diksar atau Dikmen atau Dikti gitu ya, itu nanti dia sudah ada batasan level yang bisa dicapai oleh si individu tersebut gitu. Nah itu kalau terkait dengan tadi pertanyaannya dari Mas Rido ya, itu kan semua orang itu kan pastinya ya ketika bergabung dengan organisasi dia itu pastinya kan mimpinya, cita-citanya itu kan cuma satu, menjadi direktur utama tuh. Entah itu apapun levelnya, bahkan seorang office boy pun juga dia jangan salah loh ya, dia juga punya mimpi ketika dia membukakan pintu mobil direkturnya gitu ya, itu dia pasti punya cita-cita suatu saat pokoknya dengan usaha dan doa yang dia lakoni ya, dia tuh berharap dia akan bisa mendapatkan posisi di pucuk pimpinan kan seperti itu. Nah itu kan konsepnya itu kan seperti itu. Jadi ketika talent itu bilang to company, tujuan dari perusahaan itu tidak membatasi jenjang karir yang nantinya bisa dititi, yang bisa dinaiki oleh si karyawan. Itu sih sebenarnya sih seperti itu ya. Jadi kalau talent bilang to job family, nah ini kan yang pertama itu membatasi jenjang karir yang akan mereka dapatkan gitu ya. Terus juga itu tadi rentan terjadinya brain drain tuh ya rekan-rekan ya, ketika nanti ada salah satu anggota organisasi yang sudah di-develop gitu ya, sudah menjadi talent gitu ya, lalu tiba-tiba karena satu dan lain hal dia tidak bisa lagi melaksanakan tupoksinya, entah itu karena dia sedang mengikuti pendidikan yang sampai sekian bulan, atau bahkan mungkin dia pindah ke perusahaan lain. Tujuan utama dari perusahaan sih seperti itu sih. Jadi semuanya diberikan kesempatan yang sama gitu ya, entah itu dia dari level fungsional ataupun dari level struktural, diberikan kesempatan yang sama, dan semuanya selain diberikan kesempatan yang sama, semuanya juga diminta untuk memberikan kontribusi yang paling optimal yang mereka bisa. Gitu sih, seperti itu. Jadi mungkin untuk ada beberapa posisi gitu ya, itu mungkin seperti itu Mas Rido. Jadi posisi yang benar-benar tidak membutuhkan skills yang khusus banget ya, itu mungkin, kecuali kalau misalnya ini harus belajarnya lama nih Pak nih, jadi pembelajaran tiada henti dimulai dari awal sampai dari awal sampai nanti pensiun, itu membutuhkan tingkat pemahaman yang mendalam banget gitu ya, karena ini harus detail gitu, ini mungkin agak sulit ya. Tetapi kalau misalnya masih bisa kombinasikan dengan yang lain, itu tadi, sebab tujuan perusahaan itu tidak membatasi jenjang karir perusahaan, dan yang satu adalah supaya tidak terjadi brain drain. Nah itu makanya kenapa semuanya itu diminta untuk memahami proses bisnis yang terjadi di dalam organisasi. Begitu rekan-rekan. Terakhir Mas Rido ya, Mas Joko. Baik, terima kasih Pak Agung. Sedikit pertanyaan saya Pak, tadi linear dengan pertanyaannya Mas Didik dan Mas Rido sebenarnya. Jadi pada saat kita ingin melakukan, atau mungkin bisa bahasa yang dipakai di perusahaan kan ada istilahnya regenerasi atau istilahnya suksesi gitu ya Pak ya. Nah kebetulan saya sendiri juga melakukan hal itu, akan tetapi memang hanya di lintas internal